Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulli haulin minal akhwali muqtahimi ya Rabb Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wa sakalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bihaqqi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati sayyidina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabb bihaqqi sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha. بحق سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استجب عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah ala binikmatil iman wal islam Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru syiyam syahru ramadan syahru mubarak syahru rahmah wa syahru ta'idkum minan nar. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa Nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala ibadillahi sholihin min ahli samawati wal ardin wa alaina ma'hum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin Ketua DKM Bapak Lukman Hakim SAP beserta jajaran yang saya hormati, para orang tua kami, sahabat-sahabat kami, jamaah sholat subuh. Semoga kita semuanya dalam naungan berkah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu rahmat Allah
kasih sayang Allah yang begitu sayangnya kepada kita di tengah-tengah kekhilafan, di tengah-tengah kelalaian kita, di dalam memenuhi kewajiban kita. Tapi Allah tetap sayang, begitu sayang kepada kita. Allah gerakan hati dan langkah kita di subuh ini sehingga bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama kita bermuhasabah, merenung sejenak betapa banyak kelalaian-kelalaian kita di dalam memenuhi kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah diri kita di subuh ini, introspeksi diri kita masing-masing, idab bin nafsi, bahwasanya begitu banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semenjak kita balik mengerti tentang haram dan halal satu hal, mengerti tentang dosa dan pahala, tentunya banyak dosa-dosa kita kepada Allah. Allah kasih kesempatan kita panjang umur di tengah-tengah ilmu yang sudah banyak kita terima dari guru-guru kita. Maka seyogyanya kita sebagai hamba yang do'if, yang sering menyatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, di rumah Allah ini, duduknya kita, sami'nanya kita, mendengarkannya kita, istighfar dalam hati. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal. Salawat teriring salam, semoga tercurah kehadiran qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah sholawat yang barangkali gencar di bulan ini kita lantunkan, baik secara sir atau zahar perlahan ataupun keras, sesungguhnya itu adalah satu mahabbah, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, seorang pemimpin yang begitu sayang kepada kita umatnya. Bahkan ketika akan wafatnya, nafas sudah di kerongkongan, yang dipikirkan kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Begitu sayangnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita belajar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya untuk menghidupkan sunnah daripada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk sunnah baginda Rasulullah, lisan ini bersolawat, hati ini bersolawat kepada beliau. Berharap nanti di mahsyar, ketika manusia begitu banyaknya kumpul untuk sama-sama mempertanggungjawabkan perbuatan waktu hidupnya di dunia, kita semua yang hadir, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para orang tuaku, sahabat-sahabatku semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat kita, ada saudara kita yang telah mendahului kita. Beliau bernama Bapak Darjo. Beliau tinggal di Purwokerto. 9 tahun lamanya beliau sudah dimakamkan oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ketika cucunya meninggal dunia, ini keluarga ingin ditumpuk dengan kakeknya, Bapak Darjo tersebut. Tapi penggali kubur di situ takjub.
Karena melihat 9 tahun dinding bambu yang dipasang untuk pagar, apa itu namanya, menutupi jenazah. Dulu kan bambu, Pak. Dulu bambu dulu. Iya. Ibu saya juga almarhumah pakai bambu juga. Dan sekarang kembali kayaknya ke bambu lagi. Kemarin saya memakamkan tetangga saya yang di dekat Setu itu, kok pakai bambu? Saya bilang, iya Pak, sekarang pakai bambu lagi, kata petugas makam. Entah kenapa, tapi sama aja pakai bambu, pakai papan sama. Itu ketika digali, itu mentok bambu, dilihat terus. Bambu itu masih utuh 9 tahun. Logika 9 tahun ada di dalam tanah, banyak rayap, hancur, betul Pak? Itu bambu nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Penasaran itu ganggu disingkap, dilihat masih ada kain putih utuh dengan jenazah. Masya, 9 tahun. Lalu dikubur itu bayi cucunya. Setelah kejadian itu, ini bertanya kepada salah satu kiai di sana, namanya Kiai Haji Abdul Malik. Ternyata Bapak Darjo ini murid Kiai Haji Abdul Malik. Apa rahasia jenazahnya tidak hancur seperti itu? Bahkan sampai bambunya pun gak hancur dimakan rayap. Ternyata Bapak Darjo ini bercerita kepada Kiai Abdul Malik, selama hidupnya beliau adalah tukang panggul di pasar. Tukang panggul, Pak. Jasanya tukang panggul. Dia mengamalkan apa yang disampaikan gurunya. Dia bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari dia cerita kepada gurunya, dia bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 16.000 kali. Berapa Pak? 16.000 istiqomah. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada Bapak Darjo ini, sampai-sampai jangankan jenazahnya, bambunya penutup jenazah nggak hancur. Maka kita sebagai umatnya yang mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, jangan bosan untuk bersolawat. Khotib Jumat tidak baca solawat, solawat masuk rukun, batal khutbah Jumatnya. Batal khutbah Jumatnya, batal sholatnya, tanggung imam. Solawat tanpa baca solawat, batal solawatnya. Pada saat tahiyat awal, tahiyat akhir, di situ ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Enggak baca solawat, batal sholatnya. Bahkan kata Nabi, doa tanpa diawali dengan baca solawat dan diakhiri dengan solawat, mengambang doa itu enggak sampai kepada Allah. Ad-du'aun mahjubun kama shalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ngambang antara langit dan bumi, enggak sampai kepada Allah sebelum diawali dan diakhiri dengan baca salawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari. Makanya kalau doa gitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, gitu kan. Ya Allah, berikanlah rahmat, kasih sayang kepada baginda Rasul, Nabi yang awal dan akhir. Terakhir ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Awas jangan sampai lupa, ada hadisnya, tertolak Pak, ngambang Pak doa kita. Ad-du'aun mahjubun kama shalla ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Masuk kepada pembahasan kita pada subuh kali ini,
Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang begitu panjang, akan sama-sama kita dengarkan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin. Kata baginda Rasul, siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat? Haula'il kalimat, mengambil beberapa kalimat, kata baginda Rasulullah. Fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin, lalu dia mengamalkannya atau mengajarkannya kepada orang yang mau mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu Abu Hurairah berkata, saya mau ya Rasulullah. Qultu ana ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku dan menghitung 5 perkara dan bersabda, biyadi tangan, fa'adda khamsan wa qala. Ini Pak, masuk ke sini. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah, kata baginda Rasul, akan perkara-perkara yang haram. Niscaya Allah akan menjadikan kita ini orang yang ahli ibadah. Ibadahnya gampang, nggak berat. Datang ke masjidnya gampang, nyampe aja tuh ke masjid, nggak berat. Apa resepnya? Yang pertama, kata baginda Rasul, adalah takut akan perkara-perkara yang haram. Fa'akhadha biyadi fa'adda khamsan, Abu Hurairah dipegang tangannya, kata Rasul ada 5 perkara. Yang pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas, takutlah akan perkara-perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang ahli dalam ibadah. Yang haram, mau makanan, mau minuman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Firman Allah, wahai manusia, makanlah makanan, minumlah minuman yang halal dan baik yang ada di bumi. Jangan kamu turuti bisikan setan. Jangan kamu turuti ajakan setan untuk memakan makanan yang haram, untuk meminum minuman yang haram, untuk mengambil yang bukan hakmu, itu haram. Itu Allah perintahnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dan menjaga perut kita, perut istri kita, perut anak-anak kita dari makanan dan minuman yang haram, salah satu kiat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
giat untuk menjadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Karena anak yang soleh, yang solehah, dia akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Karena anak yang soleh dan solehah, dia akan patuh kepada perintah orang tua. Syaratnya, pertama jaga dari makanan, minuman yang haram, jangan sampai masuk ke dalam perut mereka. Apa hadirin rahimakumullah. Pada zaman baginda Rasulullah SAW masih hidup, ada sahabat beliau namanya Abu Dujana. Namanya Abu Dujana. Siapa namanya Pak Wagino? Iya, Abu Dujana. Abu Dujana ini ahli ibadah. Namun setiap selesai sholat subuh, itu ketika baginda Rasul berzikir kepada sahabat-sahabatnya, dilihat sama baginda Rasul itu, Abu Dujana langsung jalan pulang. Kalau kita Allahumma antas salam, Abu Dujana Allahumma lantas jalan pulang. Ini diperhatikan 1 hari, 2 hari sama baginda Rasul. Jadi ada 2 manusia ini, sahabat Rasul, yang kalau habis subuh itu pulang. Yang pertama itu yang didoakan sama Rasul menjadi orang kaya, kemudian lupa sama kekayaannya, balik lagi dia nggak jadi ahli ibadah. Siapa namanya? Coba Pak. Ada 2, saya juga lupa. Pak Lukman ingat? Yang dikasih kambing sama baginda Rasul, kemudian dia makin banyak kambingnya, bagus ingat. Saya juga lagi mikir ini Pak, karena di luar konsep saya ini, kemana-mana ini jadi panjang ya. Pak Haji, ingat Pak Haji? Sa'labah namanya Sa'labah. Bahas dulu Sa'labah ya Pak ya, santai ya Pak, kan nggak ada makanan di situ kan. Sa'labah ini kalau habis sholat subuh langsung pulang. Kalau dia kasusnya ketika ditanya Rasul, ngapa sih Sa'labah buru-buru pulang? Ya Rasul, istri saya di rumah udah nungguin. Gantian sarungnya ini Rasul, gantian sarung. Jadi miskin banget Sa'labah, sarung aja cuma punya satu. Kalau saat itu Mas Dewo hidup, barangkali dikasih solusi sama Mas Dewo. Ya Mas Dewo. Saat itu Sa'labah miskin banget Pak, sampai sarung aja punya satu. Begitu udah ditanya terlanjur, Sa'labah bilang, ya Rasulullah, doain saya biar jadi orang kaya. Enggak diturutin sama Rasul pertama tuh, ntar kamu nggak kuat kalau kaya. 2 kali minta doain Rasul saya biar jadi orang kaya, ntar nggak kuat jadi orang kaya. Ujiannya gede, ntar main perempuan lagi udah kaya gitu. Pas ketiga kalinya minta didoain kaya sama Rasul. Apa kata Rasul? Rasul angkat tangan, dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuq Sa'labah. Ya Allah, anugerahkan kekayaan pada Sa'labah. Cerita singkatnya, udah kaya Sa'labah, makin banyak kambingnya. Itu tadinya nyari rumput di Jatirangga, terus ke Cikeas. Cikeas habis, makin banyak itu kambingnya, nyari lagi ke Cilengsi. Akhirnya apa? Biasa jamaah di masjid, sholatnya di kebun. Wah, syuklah kaya Sa'labah, kata Rasulullah. Celaka ini Sa'labah. Makin banyak, makin kaya. Jauh dari masjid. Nggak jamaah lagi sama Mas Dewo. Betul Pak. Akhirnya diminta itu zakatnya sama Rasul. Apa jawaban sombongnya? Harta banyak yang aku dapat, ini adalah hasil jerih payahku. Nggak ngeluarin zakat Pak. Ya syuklah ke Sa'labah. Celaka Sa'labah ini Pak. Bener Pak. Kambingnya pada mati lagi. Habis miskin lagi Pak. Jadi Allah kalau mau angkat derajat hambanya tuh, gampang aja tinggal plek naik derajatnya.
lupa sama kisah lalunya, masih miskin, rajin ke masjid, kaya jauh dari masjid, malah maksiat, gampang banget Allah balikin lagi, plak, bangkrut. Benar Pak? Allah gampang angkat derajat hambanya yang bertakwa, Allah gampang turunkan hambanya yang udah nggak mau bertakwa lagi. Dijatuhin sama Allah. Bisa-bisa dimaluin juga gampang sama Allah. Ini kita bisa begini, bisa tenang hidup kita. Salah satunya aib-aib kita masih dijaga sama Allah, ditutup. Kalau dibuka sama Allah, Masya Allah, ngeri Pak. Ya, Alhamdulillah. Kembali kepada Abu Dujana. Kenapa sih kamu buru-buru pulang, kamu zikir, kata baginda Rasul. Zikir enak, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika wa salam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Doa bareng kan enak. Ya Rasulullah, kenapa saya pulang, kata Abu Dujana, nggak ikut zikir? Karena ya Rasulullah, itu di belakang rumah saya ada pohon korma milik orang. Itu lagi banyak buahnya. Saya takut nanti buahnya yang matang itu jatuh masuk ke pekarangan rumah saya. Saya takut nanti buahnya jatuh, anak saya bangun, saya belum pulang dari masjid, buah korma yang matang itu dimakan sama anak saya. Itu bukan punya saya ya Rasul, bukan hak saya. Saya nggak mau anak saya makan yang bukan milik saya. Saya nggak mau anak saya Rasul makan masuk ke perutnya makanan yang haram. Subhanallah. Sampai begitu Pak. Coba kita ingat-ingat dah, dulu kita masih sekolah. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Sekolahan punya kantin. Itu ada penjual kantin, jual bakwan, jual tahu. Kita cuma duit, maaf, biasanya cuma 1.000 barangkali, zaman dulu 1.000 gitu kan. Itu sama teman-teman makan bareng di kantin kan, ada yang ngambil bakwan, tahu. Ya. Harusnya tuh duit cukup buat beli 2 bakwan. Tapi sengaja kita makan sampai 6 bakwan. Ada yang begitu nggak modelnya deh? Ketawa. Ada nggak gitu? Punya duit 2.000 cukup buat beli 2, makannya 5. Itu nggak bakal lupa Pak, pasti ingat sampai sekarang. Pasti perbuatan dosa itu ingat. Gimana caranya? Balik lagi kalau rumahnya di Semarang, sono balik ke Semarang, lihat kantinnya masih ada nggak? Yang jual masih hidup nggak? Kalau nggak ada, yang jual udah mati, nggak ketahuan keluarganya, lebihin Pak. Aturan Bapak saat itu makan bayar 5.000, sekarang duitnya udah banyak. Bedanya kan dulu jauh 5.000, sekarang bandingan 50.000 lah. 50.000 masukin kotak amal masjid. Ya Allah, saya niat dulu saya masih sekolah SMP, makan bakwan sampai 5, padahal harusnya saya makannya 2. Saya niatkan pahalanya buat yang penjual kantin, ya Allah. Begitu. Ada yang begitu enggak? Muhasabah kan kita lagi muhasabah. Bukan hak kita itu bakwan sampai 5. Aturan mah 2 masuk ke perut. Ya Pak Win ya. Ini hal sepele ini. Barangkali dengan sebab itu lama doa kita diijabah sama Allah. Ya muhasabah diri kita sendiri. Saya nggak mau ya Rasulullah, ini korma yang bukan hak saya masuk ke dalam perut anak saya. Nggak mau saya. Korma ini haram buat anak saya. Insya Allah. Apa yang dilakukan Rasul Pak? Rasul balik ke masjid, dikumpulin sahabat-sahabatnya, diajak patungan buat beli pohon korma. Agar pohon korma ini menjadi milik Abu Dujana. Cakep nggak pemimpin begitu? Cakep nggak Pak? Rasul kumpulin sahabat-sahabatnya, yuk kita beli tuh pohon korma, agar pohon korma itu menjadi milik Abu Dujana, biar dia sholatnya tenang.
Yuk kita bantuin tuh imamnya. Kayaknya sholat salah mulu rokaatnya. Bacaannya salah mulu. Barangkali mikirin beras di rumahnya habis. Harus sampai ke situ. Jangan nyalain Ustadz salah mulu bacaannya. Ya, kita nggak tahu. Barangkali di rumahnya beras habis Pak Sabto. Bukan curhat ini, bukan. Contoh. Barangkali anak-anaknya belum beli baju lebaran. Kan anak kalau dibeliin baju lebaran kan seneng. Ini diminta mulu, Pak, ayah belum punya baju. Teman-teman ceritanya udah dibeliin baju. Kebawa dalam sholat tuh, belum beli baju. Aturan rakaat 4 udah salam, dia masih diri lagi. Jangan dikatain imamnya. Kita yang kudu dalam pemikirannya. Barangkali dia banyak masalah di rumahnya. Barangkali dia belum beli baju lebaran buat anak-anaknya. Barangkali istrinya minta beliin ini, belum dibeliin, kebawa dalam sholatnya. Sampai pikirannya. Dikumpulin itu sahabat-sahabat, kita beli pohon korma. Kumpul tuh duit. Dibeli tuh pohon korma. Ternyata ini, pemilik pohon korma ini orang munafik. Ketika sudah dibayar, dia berharap masih bisa makan buahnya. Tapi mukjizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan langsung dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Malam hari Rasulullah berdoa di masjid agar pohon korma itu bergeser ke halamannya Abu Dujana. Itu pohon korma dilihat sahabat Rasulullah itu bergerak pindah dari orang munafik ke tanahnya Abu Dujana. Mukjizat. Mukjizat. Mukjizat, Pak. Pak Wagino bisa mindahin begitu. Mukjizat ya, bukan karomah. Kalau karomah itu dimiliki oleh ulama-ulama. Kalau kita kelasnya masih maunah. Maunah. Pak Haji Radmin jalan bertiga. Pak Haji Radmin di depan, saya di tengah, berbaris. Pak Haji Gianto barisan ketiga, Pak Wagino barisan keempat. Ditabrak mobil. Harusnya yang mati kan Haji Suratmin kan? Ini yang mati Pak Wagino misalnya, nomor 4. Kenapa? Haji Radmin sehat-sehat aja itu. Selain pertolongan Allah, ada amalan hebat pada Haji Suratmin. Namanya maunah. Bukan karomah, bukan. Namanya maunah. Akhirnya itu pohon korma jadi milik Abu Dujana. Baru anak-anaknya dengan tenang makan buah korma yang matang. Karena asalnya haram, sudah dibeli menjadi hak milik, menjadi halal. Nah, siapa yang masih sekolah dulu ngerambetin rambutan punya orang di jalanan siapa? Istighfar sekarang. Ya. Kalau di masjid insya Allah udah dihalalin sama Pak Irwansyah. Nanam pohon mangga udah saya halalin, siapa aja boleh metik. Gitu Pak Irwan saya tanam tuh pohon belimbing depan TPA, siapa aja boleh metik, halal. Pak Haji Radmin tanam pohon rambutan apa tuh? Ciplat. Binjai. Di hatinya udah pasrah sama Allah, siapa aja yang mau metik silahkan. Makanya saya berani metik, nggak bilang sama beliau juga. Iya Pak Haji Radmin. Udah ikhlas. Kalau di masjid silahkan, mau metik siapa udah diikhlasin insya Allah. Ya cuman bilang-bilang dulu sama Pak Ibrahim, jangan main petik aja, nangkap main petik aja. Udah ditungguin lama-lama buat malam Jumatan, yasinan, habis dipetik. Siapa yang metik? Tahu, tak saya juga nggak tahu. Nah ini salah ini. Izin dulu, ada yang nungguin. Ya, sama mau minjem apapun di barang di masjid, bilang dulu sama Pak Ibrahim yang nungguin. Pak Ibrahim ini bahasa Arabnya khodamul masjid. Makanya istilah marbot nggak ada. Yang ada khodamul masjid. Sampai ke Indonesia, namanya keren. Takmir. Masuk ke dalam jajaran takmir, ya khodamul masjid tersebut. Kalau pemimpin takmir kan Pak Lukman kerja jauh, adanya malam. Masa mau izin sama Pak Lukman, kadang nggak punya nomornya juga. Yang gampang aja.
Pak Ibrahim, saya mau minjem apa nih? Bilang sama Pak Ibrahim. Nanti ketika Pak Lukman tanya sama Pak Ibrahim punya alasan yang pinjam si ini belum dibalikan gitu. Cakep nggak gitu? Jangan main petik aja itu. Tahu-tahu habis. Jelek, nggak boleh begitu Pak ya. Yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah, kata baginda Rasul, dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Kaya hati maksudnya. Jadi begini Pak. Allah anugerahkan fisik kepada kita seperti ini. Pak Haji Radmin gagah. Dulu 30 tahun, sekarang mah udah kurang gagahnya. Rambutnya udah putih semua. Jenggotnya tadinya hitam, udah putih semua. Ya. Gagah dianugerahkan sama Allah, ganteng. Nah, Mas Dewo ganteng. Sekarang baru 30 tahun. Sekarang 70 tahun pasti berubah. Ridho dengan fisik yang Allah anugerahkan kepada kita. Maaf. Ya, ada yang sempurna dalam fisik, ada yang tidak sempurna. Seperti saya nih nggak sempurna kan? Mata saya kan beda sama bapak-bapak. Saya ada kekurangan. Tapi ini bima qasamullahu takun abadan nas. Kita harus ridho dengan keputusan yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan lantas minder. Nggak boleh sama Rasulullah. Berarti enggak mensyukuri, enggak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahkannya. Harus bersyukur. Ya. Apapun fisik kita, keadaan kita seperti ini adalah udah sempurna yang Allah berikan kepada kita. Yang harus ada pada diri kita adalah tasyakkur billah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan istri kepada kita. Syukuri. Fisik istri seperti itu. Itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Jangan kemudian ketika kita punya uang, berdalih ini dan itu, akhirnya mengkhianati istrinya. Ya, gak boleh. Syukurin aja, hidungnya pesek ya alhamdulillah. Ini yang terbaik dari Allah buat kita. Ya. Kulitnya nggak putih, alhamdulillah ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Bahkan kalau kita bisa memuliakan istri kita dengan kondisi fisik yang ada saat ini, Allah senang banget sama kita. Doa-doa kita insya Allah cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sekarang udah banyak duit, beda sama dulu. Tiba-tiba lihat perempuan lain di luar lebih cantik dari istri kita. Istri kita lantas dihina, dikata-katain. Apa kata Nabi? Wa ma ahannahunna illa naim. Tuh, baik. Dulu kita puja-puja istri kita. Karena kita belum punya duit. Takut ntar kita malah yang ditendang sama istri kita. Tapi ketika berbalik kita sekarang banyak duit, mobil 3, 4, motor 5, kaya. Lalu istri dihina, disakitin. Tahu-tahu istrinya dapat kabar suaminya nikah lagi. Kan sakit, nggak bilang-bilang. Kalau bilang nggak dikasih Mas Dewa ya. Orang seperti itu tuh nyakitin istrinya, sesungguhnya udah nyakitin Allah. Karena istri adalah amanah yang harus dijaga, yang harus dibimbing. Jadikan istri itu sama-sama untuk saling melengkapi dan akhirnya sama-sama menuju surga. Bukan buat dihina begitu udah kaya. Dicaci maki. Kalau udah nyaci maki nggak cukup bahasa darat, bahasa hutan dikeluarin semua. Paham Pak? Maka kata Nabi orang begitu, wa ma'ahannahunna illa la'im. Orang begitu, suami begitu dihinakan nama Allah. Baik-baik.
nanti jatuh lagi. Kalau udah jatuh lagi, kejadian istri nggak mau terima, kabur udah dia. Tuh, yang rugi siapa? Karena Allah gampang Pak buat balik-balikin. Ya. Makanya kita istiqomah saja dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wardo bima qasamallahu takun abadan nas. Kata Nabi, jadilah engkau orang yang ridho dengan keputusan takdir Allah yang Allah berikan kepadamu. Jangan kita mengeluh. Kalau mengeluh, seolah-olah kita mengatakan Allah nggak adil. Allah lebih tahu dari kita kenapa Allah berikan fisik kita seperti ini. Maaf Pak, barangkali kalau saya sempurna, saya jadi playboy kali Pak. Kan begitu. Ya Pak Jiratnya. Bisa jadi saya jadi playboy mainin perempuan. Karena merasa ganteng gitu. Allah kasih seperti ini. Jangan ketawa kalau gini. Ya. Bisa jadi saya jadi playboy Pak Sabto. Karena sempurna, merasa ganteng gitu kan. Sekarang aja banyak Pak yang inbox saya. Iya. Udah bukan bohong ini Pak. Ada berapa tuh? 1, 2, 3. Itu nggak usah dibahas tuh lah. Doain aja biar saya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibban nas. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang beriman seiman-imannya. Tuh, tetangga kita kudu baik, Pak. Kita ini hidup nggak sendiri. Kita ini hidup sebagai manusia yang butuh tetangga. Ada yang nggak butuh tetangga di sini? Ada. Kalau nggak ada, mati sendiri jalan ke kuburan. Kita ini butuh tetangga. Maka kata Nabi, berbuat baiklah kepada tetangga, jangan sakitin tetangga. Jangan sakitin tetangga. Ya Aisyah, masak apa hari ini? Cuman masak sedikit ya Rasulullah, gulai kambing. Dagingnya dikit. Ya udah, banyakin kuahnya kata Rasulullah, bagi tetangga kita. Cakep nggak begitu? Cakep nggak? Cakep. Jangan beli durian 5. Itu lewat tetangga cuman nyium baunya doang. Buang sampah satu tempatnya, satu tempat sama tetangga kita. Begitu tetangga kita buang, Masya Allah ini kulit durian banyak bener. Sebutir pun nggak nyobain. Yang nggak dosa sih emang nggak dosa. Tapi yang bagus itu bagi. Haji Ratmin kalau mateng rambutan binjainya, saya dikasih seplastik. Alhamdulillah. Padahal saya bukan tetangganya, bukan. Jauh dong lewatin 40 rumah saya. Bukan tetangga beliau. Tapi saya saudara mukmin beliau. Tetangga beliau tuh Pak Haji Gianto tuh. Tetangga sekaligus teman debat. Ya. Jangan sakitin tetangga, kata baginda Rasul. Kenapa? Nih Pak, parah Pak. Sehebat apapun tahajud kita, sehebat apapun bacaan Al-Quran kita, sehebat apapun sodakoh kita, kalau kita udah nyakitin hati tetangga, la yadkhulul jannah hatta man la ya'manu jarruhu bawa'iqah. Kata Nabi, kalau orang nyakitin tetangga, nih, tetangga nggak bisa balas karena kondisinya lemah. Kata Nabi, la yadkhulul jannah hatta man la ya'manu jarruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang nyakitin hati tetangganya. Tuh, baik-baik. Makanya kalau mau tetangga kudu akur. Satu komplek ini tetangga semua. Jangan sampai ada saling perselisihan. Jangan sampai ada saling benturan-benturan yang akhirnya patah hati, patah arang, nggak mau tegur.
Kalau udah begitu ibadah yang dilaksanakan nol di sisi Allah. Hadisnya Bukhari Muslim tuh Pak. La yadkhulul jannah hatta man la ya'manu jarruhu bawa'ikum. Tidak akan masuk surga kata Nabi orang yang menyakiti tetangganya. Maka sebaik-baik hamba jadilah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu dibilang ahli surga sama baginda Rasul. Kalau kita mah baru berharap mau masuk surga. Kalau beliau langsung udah dibilang sama Nabi, orang yang ahli surga. Apa amalan hebatnya? Ketika sahabat sama Nabi kumpul di masjid, kata Nabi begini, sebentar lagi akan masuk seorang anak muda ahli surga. Masuk Pak, masih basah mukanya dengan air wudhu. Hari pertama, dilihat sama sahabat, oh dia ahli surga. Hari kedua kumpul lagi, kata baginda Rasul, sebentar lagi akan masuk seorang anak muda ahli surga. Dia lagi yang masuk. Sampai hari ketiga, dia lagi yang masuk. 3 kali ucapan sama dari baginda Rasul. Sehingga saat itu Sayyidina Abbas memberanikan diri untuk menginap di rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Malam pertama nginep, dilihat dia mau sholat tahajud, Sayyidina Abbas dilihat dia tidur. Kok ahli surga nggak tahajud? Tuh, kebanyakan kita kan begitu Pak ya, menilai orang dari casing. Ustadz begitu. Kagak mau baca Al-Quran. Di sini nggak baca, di rumahnya bejus-jus udah berapa kali hatam kali. Jadi jangan kita lihat casingnya. Sholat cuma pakai kaos doang, nggak apa-apa, yang penting sopan, asal jangan ada gambar di sini coblos nomor 2, jangan begitu. Coblos nomor 2, sah pertama lagi, yang kedua bacanya. Sopan ya, kalau bisa jangan yang ada tulisannya. Jangan lihat casingnya Pak. Sehingga dilihat pada saat mau tahajud dia tidur. Subuh, habis subuh ini Sayyidina Abbas ini baca Quran, tadarus dia kagak. Ahli surga begini, lihat casing kan Pak? Lihat casing, hati dia nggak tahu. Hati itu urusan Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu bahasanya panjang. Hari kedua dilihat begitu lagi. Hari ketiga ketika akan pamit dari nginapnya, itu ngaji juga tuh habis subuh. Cuman ngaji subuhnya nggak selancar setartil dari Pak Lukman. Pak Lukman bacanya cepet, lidahnya udah kayak ini, tutut cepet. Saya kalah cepetnya sama beliau. Itu dia bacanya itu tertatih-tatih, terbata-bata. Kalau contoh begini, zalikal kitabula roibabi, gitu kira-kira. Terbata-bata. Ahli surga begitu baca Al-Qur'annya, casing lagi aja tuh dilihat. Ketika ditanya, "Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau dikatakan oleh Nabi seorang ahli surga sampai 3 kali, tapi aku nginap di rumahmu 3 malam, aku melihat engkau enggak ada amalan istimewa. Aku tahajud, engkau enggak. Aku baca Quran, engkau enggak. Baru tadi aku dengar bacaanmu terbata-bata. Amalan apa yang khusus buat kamu?" Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Benar saya nggak tahajud, benar. Benar saya baca Qurannya begitu, memang benar. Tapi saya ketika akan tidur malam, saya angkat tangan sama Allah. Yang nggak dilihat sama yang nginep tadi. Saya angkat tangan, saya ngomong sama Allah, apa ngomongnya? Ya Allah, siapapun yang udah menjolimi saya, siapapun yang udah nyakitin saya, siapapun yang udah menghina saya, siapapun yang sudah memfitnah saya, malam hari ini saya maafkan ya Allah. Itu amalannya Pak. Amalannya gampang maafin orang. Enggak dendam.
Kalau dijolimin diserahin kepada Allah. Yang penting kita udah maafkan. Adapun nanti Allah mau balas kezolimannya, hak mutlak milik Allah. Yang penting kita sudah maafkan. Kalau kita dihina orang, udah kita maafkan. Adapun nanti kalau Allah mau menghinakan dia, hak mutlak Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kata Nabi, jangan sakitin tetangga. Karena bahaya efeknya buat kita yang ahli ibadah sekalipun, kalau udah nyakitin tetangga kita, la yadkhulul jannah hatta man la ya'manu jarruhu bawahiqah. Enggak akan masuk surga seseorang yang menyakiti hati tetangganya. Jaga Pak ya, jangan sampai sholat jamaah kita ini sia-sia di hadapan Allah. Jangan sampai sodakoh kita, bacaan kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih lanjut kan ya Pak? Masih ada satu lagi. Masih ada dua lagi. Pak Wagino mau ditanya, Pak Wagino. Oh, biar selesai dulu. Lama Pak, masih sejam lagi. Ya? Ya, yang keempat ya Pak. Yang keempat, wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibban nas. Kata Nabi, yang keempat, senangkanlah orang lain apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri, niscaya akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Membuat senang hati orang lain. Membuat senang hati orang lain. Punya rezeki, senengin fakir miskin. Punya rezeki, senengin anak-anak yatim. Ya. Itu menyenangin orang miskin, menyenangin hati orang anak-anak yatim, mereka tersenyum, Allah tersenyum dan malaikat-malaikatnya. Jadi buatlah dalam kehidupan kita ini yang kita lalui, sesering mungkin kita buat Allah dan malaikat-malaikatnya tersenyum dengan kita memberi kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Ada hadis dari baginda Rasul lanjutannya, An Sahl radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta farajja bainahuma syai'a. Kata Nabi, dari Sahal Rasulullah bersabda, aku, kata baginda Rasul, yang menyenangi anak yatim. Menyenangi hati anak yatim, dalam arti menyantuni anak yatim. Nanti di surga, kalau udah bilang nanti di surga, berarti gampangnya kita artikan hadis ini, orang yang nyantunin anak yatim, yang buat senyum anak yatim, nanti adanya di surga. Makanya yang udah biasa nyantunin anak yatim, istiqomah. Ini jalan menuju surga, gampang. Kata baginda Rasul, aku dan yang menyantuni anak yatim nanti di surga seperti jari ini. Diunjuk sama Rasul. Seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Kalau jari telunjuk sama kelingking jauh enggak? Gambarannya jauh, melewati dua jari. Tapi ini Rasul unjukkan dua jari seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya deket banget nanti sama Rasul. Orang yang nyenengin anak yatim, buat senyum anak yatim, buat seneng fakir miskin, itu nanti sama Rasul di surga deket banget. Umar bin Khattab, seorang pemimpin khalifah saat itu, jangankan manusia, Umar lewat jalan Jatirangga di situ,
Dari sana setan mau masuk, setan yang pergi takut duluan sama Umar. Tapi Umar hatinya lembut banget kepada orang miskin. Ketika malam hari dia ronda, itu dilihat ada di kejauhan api nyala. Ketika dideketin, seorang nenek lagi masak, ditungguin sama Umar dan Aslam, sahabatnya. Itu kok masak nggak diangkat-angkat, udah lama. Di dalam kedengeran anak kecil nangis, nggak diem-diem. Pas diem itu nggak diangkat juga, nggak matang-matang, ini masak apa. Umar beranikan diri, begitu dilihat yang dimasak batu, ya kagak empuk-empuk batu mah. Kalau ngerebus kacang empuk, kacangnya matang. Ngerebus ubi bisa matang, ini batu Pak Wagino yang direbus. Ketika ditanya, emang nggak punya apa-apa Bu? Nggak punya, ya nggak tahu Umar itu, nggak punya. Emang pemimpin di sini siapa? Pemimpin ini jolim sama rakyatnya, nggak tahu, nggak pernah mau lihat ke bawah, banyak orang miskin. Saya termasuk. Siapa pemimpinnya Bu? Umar bin Khattab. Padahal yang nanya Umar. Nggak marah tuh Umar digituin. Aslam, kita pulang. Pulang. Kita ke Baitul Mal. Kalau bahasa sekarangnya kita pakai kas masjid. Ngapain ya Umar? Udah ikutin, masuk ke Baitul Mal, itu gandum bawa sekarung, semua itu sembako dibawa, kumpul satu karung. Begitu mau dipanggul sama Aslam, jangan Aslam, biar saya yang panggul, saya takut nanti kepada Allah, ini pemimpinan saya, ini kepemimpinan saya, kata Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, saya takut nanti kepada Allah. Itu dipanggul di pundaknya sendiri. Datangin rumah nenek tadi yang masak batu. Begitu dikasih, Tuhan nggak seperti Khalifah Umar bin Khattab. Tuhan ini siapa? Saya Umar bin Khattab Bu. Kaget nggak? Kaget. Tapi di situ Umar tidak marah. Umar menyadari kelemahan dalam kepemimpinannya, masih ada warganya yang masak batu. Seneng tuh hati ibu itu. Orang yang nyenengin hati orang miskin, orang yang nyenengin hati anak-anak yatim. Dapat duit di amplop 200.000, diundang makan, kenyang. Seneng banget. Allah seneng Pak. Pantas kata Nabi, orang yang nyenengin orang miskin, nyenengin hati anak yatim, hakaza di surga, seperti jari telunjuk sama jari tengah, dekat sekali kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di bulan ini bulan tarbiyah buat kita. Bagi yang banyak rezekinya, banyak uangnya, jangan sayang-sayang, santunin fakir miskin, santunin anak yatim. Sekali-kali apa yang kita makan lezat rasanya, enak rasanya, kita beliin anak yatim sama yang kita makan. Kita beliin orang miskin sama apa yang kita makan. Allah tersenyum, malaikat tersenyum, masuk dalam hadis Nabi, nanti di surga hakaza, dekat sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak Wagino mohon maaf nggak jadi pertanyaannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dalam Ramadan ini kita ditarbiyah oleh Allah dengan banyak hal. Jangan sayang dengan apa yang rezeki Allah anugerahkan kepada kita yang lebih, yang banyak. Masih banyak di belakang rumah kita, masih banyak di samping kiri kanan kita, orang-orang miskin, orang anak-anak yatim yang butuh tersenyum dari uang kita, maka jangan sayang. Nanti Allah akan lipatkan gandanya pahala besar sekali. Bahkan kata Nabi di ujung hadisnya, bal yasdad. Orang yang sodakoh buat nyenengin orang miskin, orang sodakoh menyenangin anak-anak yatim, rezekinya ditambah terus sama Allah. Doa-doanya diijabah terus sama Allah. Banyak hadisnya. Bahkan hati yang masih keras, terbungkus oleh kesombongan,
kalau mau lunak, mau gampang nangis doa sendirian sama Allah, santunin anak yatim. Santunin anak yatim. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bumper dari saya menggantikan Ustadz Hafani yang beliau mengisi kajian di masjidnya di lingkungannya sendiri. Tentunya banyak salah dan khilaf dari saya, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya yang masih banyak belajar. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan berakhirnya nanti Ramadan, kita keluar dari Ramadan mendapatkan cap dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.